garis ini. Jadi di dalam tanaman. Jadi tanaman itu dibagi pengelompokannya ada 4. Pertama ada tanaman yang disebut tanaman pangan. Apa itu tanaman pangan? Tanaman yang sehari-hari dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Yang paling utama itu tadi jenis padi. Itu tanaman pangan. Tanaman pangan salah satunya padi. Kemudian ada lagi tanaman palawija. Apa palawija? Ada orang Jawa nggak? Hah? Artinya apa palawija? Pola pendem. Jadi tanaman yang dihasilkan dari hasil tanah. Kacang tanah atau ubi, singkong, ubi jalar, kentang. Nah itu semua masuk ke tanaman palawija. Yang ketiga ada tanaman apa coba? Hortikultura. Hortikultura itu lebih mengarah kemana? Ke tanaman garden. Contoh tanaman kebun, tomat, cabai, kemudian sayuran, plus tanaman hias. Itu tanaman hortikultura. Misalkan cabai, tomat. Nah ini bisa jagung. Kemudian pokoknya sayuran dan tanaman hias lainnya. Pak, ini eco farming bisa nggak untuk tanaman krisan? Kok di brosurnya nggak ada? Bisa. Itu masih kategori tanaman hortikultura. Jadi penggunaannya seperti ini. Nah kemudian satu lagi tanaman perkebunan. Ciri tanaman perkebunan itu apa? Hasil produk pertaniannya, hasil produk perkebunannya itu tidak bisa langsung dikonsumsi, harus diolah dulu. Makanya ada disebut kelapa sawit, terus coklat, terus cengkeh. Ya pokoknya kategori tanaman perkebunan yang tidak bisa diolah. Nah perlu diketahui Indonesia ini adalah pada tahun 1700-an itu adalah negara pengekspor tanaman perkebunan nomor 1 dunia. Dulu waktu dipegang oleh VOC, jadi masih Hindia Belanda. Jambenya saja, pinangnya saja nomor 1 dunia. Lah sekarang di mana mau menjadi nomor 1 dunia? Setiap 17 Agustusan ya ketebangin. Nah, jadi inilah syarat utama kita mengelompokkan tanaman ini seperti ini. Bisa dipahami? Ada tanaman yang nggak masuk nggak? Bangkuang tuh ada bangkuang. Maksudnya kalau itu kan pola pendem. Pola pendem itu jadi hasil pertaniannya itu ada di tanah. Kacang tanah. Nah, kalau kacang panjang masuk mana? Hortikultura. Karena apa? Karena memang masuknya ke tanaman sayuran, garden, tanaman hias. Nah, sekarang kita ambil contoh. Ini tanaman jagung. Nih, yang paling utama saya kasih kuncinya. Di dalam fase pertumbuhan tanaman itu ada 2. Pertama kasih apa? Vegetatif. Yang kedua generatif. Apa vegetatif? Fase di mana tanaman melangsungkan pertumbuhan. Kalau di padi perbanyakan anakan, kemudian warna hijau daun, perangsangan akar, itu aja dikasih vegetatif. Ini salah satu contoh gampang cara menganalisis kasus 2,7 hektar gagal total yang sekarang diramaikan jadi viral. Ini pertamanya vegetatif
ini umur 0 HST. Hari setelah tanam, yang kemudian di sini 45 atau 50 disebut masa primordial. Primordial itu di mana jagung ini akan mengeluarkan bunga jantan, antheridium. Jadi yang seperti antena di atas itu bunga jantan. Yang di tongkol itu, nah ini tanaman jagung. Yang di atas ini adalah bunga jantan, yang di bawah adalah bunga betina yang ada tongkolnya. Nah, jadi jagung ini tanaman serbuk silang yang paling kualitasnya paling bisa dipengaruhi. Jadi tanam jagung gulung di sekitar jagung manis itu akan bulirnya itu akan beda-beda nanti. Ada yang hitam, ada yang, makanya jagung pelangi itu dibuat seperti ini. Nah ini antheridium ini bunga jantan, putih betina ini nanti dengan sendirinya akan nyerbuk silang dan di sini akan ngisi. Makanya yang telat yang keluar dari tongkol yang bawah ini kan kebanyakan tidak ngisi ya, atau ngisi sebagian karena ini keburu tidak ada. Nah dari 0 HST sampai 45 HST ini masa vegetatif. Nah di mana fungsinya eco farming? Setelah tumbuh, kemudian di hari kelima, kemudian di sini hari keberapa aplikasi eco farming? 14 atau 10? 14. Nah, ini 14 eco farming. Ini ke 45 ya. Nah, hari kelima ini setelah jagung kecambah, di sini kalau misalkan tidak ketersediaan pupuk kandang, kita wajib memasukkan pupuk NPK 25% di sini hari kelima, hari keenam. Kemarin ada kasus itu, sebenarnya mau saya telepon langsung tuh yang bersangkutan yang bikin rame itu. Jadi dua pengakuannya menggunakan pupuk NPK sudah, lihatin fotonya. Nah, ketika diselidiki bahkan 75%. Jadi kunci keberhasilan nanam jagung atau nanam padi yang tanaman-tanaman yang tadi ini adanya di pertumbuhan masa vegetatif. Kalau masa vegetatifnya ideal, sudah dipastikan nih 110 atau 100 hari. Ini hasil udah pasti ketahuan. Nah, kemudian umur kelima atau ketujuh ini NPK ini harus masuk. Nitrogen, fosfor, kalium sumbernya dari mana? Bisa dari ZA, amonium sulfat, bisa dari SP36 ataupun KCl. Nah, ini masuk di sini. Nah, untuk apa tujuannya? Untuk memacu pertumbuhan awal dulu jagung. Karena kalau full eco farming itu tidak bisa. Kenapa? Karena sudah ada aturan ketentuan Kementan. Kita dengan tim riset, jika ingin diketahui, kita sudah punya formulasi Pak, satu kapsul itu bisa memupuk 1 hektar padi. Geger nggak di Indonesia kira-kira? Ya, kita tim riset sudah ada dengan kita. Itu ilmuwan tingkat dunia untuk menyempurnakan ini. Tapi kan tadi perizinan udah nggak mungkin. Nah, oke lah. Makanya banyak haters atau pesaing itu nanya ini kebutuhan NPK-nya dari mana? Nah, ini kan NPK jelas di bawah 5%. Untuk tanaman apapun tidak bisa. Karena memang di ujung produk itu ada yang namanya 20% digunakan seperti di luar biasanya. Berarti kita udah menekan 25%, 75%. Nah, kalau di sini sudah tumbuh, jelas eco farming akan maksimal di situ diaplikasikan. Bagaimana kalau dengan mau kita buat jagung organik? Bisa, pupuk kandangnya harus full. Jadi ketika aplikasi ini harusnya berupa pupuk anorganik, nah setelah pupuk dasar ini masukkan lagi pupuk yang jenis granul organik atau berupa pupuk kotoran ternak bisa. Nah, cuman yang simpelnya dengan menekan kita tidak menggunakan 75% saja, kita insya Allah masuk ke kategori orang-orang yang soleh tadi. Setuju nggak? Nah, ini jangan dihilangkan. Kunci keberhasilannya di sini. Karena masih ada yang bertanya, Pak, ini yang eco farming, ini yang kimia, eco farming kok merana banget, Pak? Yang jelas kita sudah diatur.
tidak boleh lebih. Jadi bukan karena kesalahan formulator, bukan kesalahan PKPS, bukan. Karena syarat aturan itu izin edar supaya keluar itu kandungan NPK-nya harus ditekan di bawah 5%. Bahkan kata formulator, ini katanya NPK organiknya ini udah termasuk cukup tinggi. Kan kalau saya ngelihat sebenarnya jengkel juga. Kenapa? Ini kan untuk perbaikan. Karena satu-satunya produk bahan organik yang mengarah ke solusi peternakan dan ramah lingkungan ini, yang konsen, yang gencar sekali, yang ini Eco Farming. Nah ini banyak yang menjegal, terutama para pesaing. Izin keluar ini itu kan tidak mudah, tahu sendiri. Kita sudah launching karena ada keperluan untuk mitra, baru keluar tanggal 20 Januari 2020. Ini sudah baku nih. Kalau di Unpad ada unsur mikronya, penelitian di Unpad. Ini kan hanya NPK saja. Itu ternyata lengkap. Cuman bakteri tidak kita masukkan di sini. Tujuannya apa? Ya karena memang tidak bisa dideteksi. Harus ada uji khusus. Data ini kelebihan Eco Farming seperti ini. Nah kembali lagi ke sini. Jadi kalau misalkan ini di hari kelima dan ketujuh ini NPK masuk, jelas pertumbuhan akar batang sudah semakin membesar. Nah Eco Farming di sini kalau hari ke-14 masuk, itu cepat pertumbuhan. Bagi mitra yang konsen interaktif dengan saya, kadang mengirimkan fotonya itu, alhamdulillah saya dampingi dan hasilnya bagus. Ini harus bagaimana. Karena kalau saya terbiasa orang lapang, kalau misalkan kita tidak ngambil tindakan, itu bisa gagal total. Jadi petani itu fleksibel, jangan sampai Pak ini tanaman minus 5 hari HST sebelum tanamnya nggak kita aplikasikan Eco Farming gimana? Jangan sampai hilang peluang akhirnya tidak dipakai. Tetap aja terusin. Cuman kuncinya di sini 25% ini. Bisa nggak cara ngitung 25%-nya? Ada yang bisa, ada yang enggak. Anggap kalau misalkan kebutuhan kita sebut Ponska, kebutuhan per hektarnya misalkan 300 kilo. Kemudian ZA amonium sulfat, dia mengandung nitrogen 21%, kebutuhannya misalkan 150 kilo. Kemudian SP36. Tapi ini familiar ya, istilah pupuk ini, tahu semua ya. Nah, SP36 misalkan 100 kilo. Nah, berarti di total ini kan 450 kilo. Nah, ini tinggal dikali aja 25%. Hah? 550 ya? 550 kilo per hektar. Nah, ini masing-masing karena ini pupuk majemuk, pupuk yang Ponska majemuk, kemudian SP36 ini pupuk tunggal. Ini unsur N, ini unsur P. Di sini ada NPK-nya nih kalau di Ponska ini. 16%. Nah, ini dikali 25% masing-masing. 300 kali 25 berapa? 75. Nah, 75 kilo dapat tuh Ponska. Kemudian ZA 75 35 ya. 35 kilo. Kemudian ini 25. Di totalnya berapa? 135. 135 kilo dosis yang dipakai untuk 1 hektar yang kita aplikasikan di sini. Itu cara ngitungnya. Nah, kemudian setelah aplikasi Eco Farming hari ke-14 ini mulai mengembang. Tapi kalau ini tidak diberikan, jangan harap bisa panen, Pak. Jadi ketahuannya nanti bisa panen dan tidak itu dari sini nih. Makanya ini kunci utamanya ada di sini. Makanya kalau gitu masih pakai pupuk kimia juga, boleh lah. Formulator manapun pupuk organik. Karena ini sudah kesepakatan Kementerian. Itu rata-rata semua tidak ada yang lebih dari 5%. Semua masih mengandung ini, masih menggunakan ini. Hah? Ya kan tadi. Secara aturan NPK-nya itu sudah tidak boleh lebih dari 5%.
Ya di sini kita tidak ada kepentingan menyebut produk lain ya, karena saya teliti juga tuh produk-produk yang lain. Tetap harus disupport dengan pupuk NPK. Cuman dengan pupuk NPK ini, dengan eco farming kita sudah bisa berani menekan. Apalagi ada pupuk kandang di dalamnya. Nah, yang terjadi foto pertama. Nah, jadi ketahuan Pak, kalau 75% logikanya masuk di hari ke-0 ya. Ini catatannya NPK-nya, NPK yang legal ya. Ada informasi investigasi NPK namanya mahkota. Nah ini tanda tanya gede, mahkota ini dari mana? Karena saya pengalaman pakai pupuk NPK yang tidak ada legalitasnya itu 2 hektar gagal. Itu eco farming belum ada. Terus kalau begitu kita gimana? Mau nuntut ke siapa kira-kira? Karena hidup itu pilihan, apa yang kita pilih siapa konsekuensi? Sudah terimakan. Nah kedepannya kita perbaiki lagi. Nah ini orang masih ngotot, ramai di media sosial karena ada pihak ketiga nyari-nyari kesalahan. Nah itu logikanya. Jadi kita tidak pernah fanatis tentang penggunaan ini. Dengan menghilangkan 70% saja kita sudah menekan tingkat kerusakan lingkungan. Bahkan ke depan kita inginnya ini hilang. Tapi tadi syaratnya secara dasar ilmu pertanian harus buat di pupuk kandang, nggak ada lagi jalan. Nah makanya ada yang pernah ngelihat saya nge-share tentang biourin nggak? Di grup. Nah, biourin itu biourin ini adalah kalau kita ingin menghilangkan yang ini, kita bisa pakai ini. Kok kenapa Pak nggak pakai operasinya yang simpel? Ya tadi aturannya ini sudah disetting. Makanya kalau misalkan diperbolehkan Indonesia, kita sudah punya formulasi pupuk untuk 1 liter cukup 1 kapsul. Itu kebayang. Kemudian dari padi yang bisa produktivitas 25 ton per hektar. Kita kan 10 ton aja susah. Nah ini 25 ton. Itu berupa cairan benihnya itu. Kalau ditebar itu jadi benih padi. Itu sudah ada. Cuman yang jadi permasalahan, mau terima nggak Indonesia ini untuk kemajuan para petani kita. Nah ini banyak kepentingan. Akhirnya kita lebih cenderung ya ngikutin aja yang ini. Kalau di SWOT analisis, kekuatan eco farming ini adalah dia produk yang tidak dimiliki oleh orang lain. Berupa briket. Briket itu ibarat kategori pupuk kandang yang dipadatkan. Nah, dari segi kekuatannya, eco farming ini brandingnya ini terus melejit terus meskipun ada kasus seperti itu. Ada yang bilang minta maaf aja. Ini udah kelihatan, ini udah ditunggangi permasalahannya itu. Tanaman yang diperlihatkan ketika umur di bawah 20 hari itu saya menyaksikan. Nah kenapa sekarang brandingnya udah tanaman kering aja yang diposting? Itu sudah jauh. Karena memang, tapi biasanya yang namanya pemberitaan tidak benar itu, yaitu sisi positifnya orang yang terjolim itu gimana? Malah akan semakin dicari sama orang produk. Insya Allah ya. Tapi melalui training ini yang paling utama, jadi konsep ini jangan sampai dihilangkan. Nah kembali lagi ke sini, gimana kalau tidak mau pakai ini? Berarti organik, kita harus punya urin. Biourin ini, urin kelinci itu 1,5 sampai 2,7 kandungan nitrogennya. Jangan melihat kandungan ZA, misalkan ini 21%, urea itu 46%. Ternyata saya setelah memberikan kuliah jahe merah, ada yang tahu di Telegram? Ya udah mengenal ya. Nah itu cukup menggunakan urin dan pelarutnya urin, kemudian biang eco farming satu tuh dimasukin tanpa penanaman buah. Alhamdulillah hijau, bisa. Dan sekarang produktivitas. Nah itu bagian dari riset saya. Nanti insya Allah kapan-kapan bisa diperlihatkan dalam momen yang lain. Nah jadi produktivitas tanaman jagung itu bisa dilihat itu dari 0 sampai 45 hari.
kalau batangnya gede. Nah saya ada lahan di Ujung Berung 1 hektar dulu. Karena memang ngobrol juga dengan formulator, ini loh jagung saya, karena kebetulan dekat dari Ujung Berung ke rumah beliau. Diambil, jagung dikasihkan, ini gimana Pak caranya? Saya bisa buat jagung 1 kilo 1 tongkol tanpa olah tanah. Ternyata ada syaratnya. Tanpa olah tanah dan pupuknya pun tidak 25% malah. Itu ada fotonya itu 1 kilo. Jadi kan jagung itu biasanya kan persiapan lahan kan dibuat beringan. Nah kalau saya tidak, cuma dicoba-coba aja tanam, ternyata bisa gede. Nah itu makanya saya bisa beradaptasi ke ekofarming tidak sebentar. Ada waktu 3 bulan saya pelajari dulu. Oh kelemahannya ini, kelebihannya ini. Oh ternyata memang ekofarming ini tidak bisa berdiri sendiri. Nah, itu harus diketahui oleh seluruh mitra. Hasil penelitian dari Unpad aja masih sesuai. Yang optimal di jagung itu 3/4 pupuk kimia, 3/4 pupuk ekofarming baru bisa menghasilkan. Nah kebanyakan pertanyaan petani atau kalau misalkan mengadakan training seperti ini di prospek ya, calon prospek di daerah, itu kebanyakan orang bertanya, Pak 250.000 nggak kesampaian Pak biayanya. Tapi tidak pernah diceritakan ini kalau pakai ini berapa hasilnya. Nah itu kebanyakan. Jadi dia udah lemah dulu dilihat harga. Bapak tahu Oreo Supreme? Ibu? Berapa harganya Bu? Nah? Laku nggak? Laku. Siapa yang beli? Artis Hollywood. Boleh nggak kita mengatakan mahal tuh gitu? Boleh. Cuma karena setiap produk itu ada pangsa pasarnya sendiri. Ekofarming misalkan keberatan harganya, berarti bukan pangsa pasarnya. Kecuali kalau yang ingin memperjuangkan anti riba dan membangun konservasi lahan sebagaimana minta PDPS, boleh gitu kan. Nah itu yang jadi masalah. Jadi intinya setiap produknya ada pangsa pasarnya sendiri. Nah kemudian kasus seperti itu ini sudah jadi bola liar. Kita katakanlah bisa ngobrol dengan yang bersangkutan yang memposting, itu kan mitra juga. Cuman kan sudah dilus-luskan yang gak benar. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Minta apa? Minta duit. Jadi kalau saya analisis ini, penggunaan pupuk ini pupuk yang bermerek jenis mahkota ini sudah dipastikan legalitasnya. Pengakuan yang 75% kalau diaplikasikan ke sini, tanpa ekofarming juga sudah bisa panen. Cuma kalau dengan ekofarming bisa hasil harus meningkat. Nah, itu yang jadi permasalahan. Nah, kalau masuk pembungaan ini yang tadi ceritakan, kemudian nanti bertahap di sini. Nah, baru bisa ketahuan nanti kita bisa panen. Jadi kuncinya itu ada di sini. Bisa dipahami? Ya. Nah, makanya untuk menguatkan para mitra masing-masing leader yang ada di sini, itu caranya seperti itu. Jadi ketika dianalisis dasar pertanian, dulu ini sudah sempat rendah saya sampaikan, ini permasalahannya ada di penggunaan NPK. Cuman karena tadi kata Pak Mawes ini ada iming-iming ekofarming, inilah yang jadi serang. Ada foto. Nah, tujuan utamanya menggunakan ekofarming ini adalah sasaran utamanya memperbaiki struktur dan tekstur tanah, fisik, biologi, kimia tanah sehingga lahan menjadi sehat dan subur sebagaimana tumbuh tanaman. Jadi tetap kunci utamanya dari mana tadi? Tanah. Tanah kalau supaya subur ditambahkan apa? Pupuk kandang dulu. Jadi yang selama ini pemahamannya pupuk kandang itu tidak penting karena ekofarming itu setara 1 ton itu salah. Jadi ekofarming ini adalah teknologi mikro. Kandungannya agen hayati berupa bakteri pengurai bahan organik. Kalau diaplikasikan ke tanah yang mengandung bahan organik itu akan maksimal. Jadi cara menghidupkan tadi sisa revolusi hijau itu dengan pupuk kandang. Nah, kemudian berikutnya
menyediakan nutrisi atau unsur hara tanaman lengkap sehingga tanaman akan tumbuh normal dan sehat serta akan menghasilkan produksi panen yang optimal. Jadi 13 unsur hara ini alhamdulillah sudah ada semua di eco farming. Cuman bentuknya yang dominan mikro karena NPK-nya tadi udah ditekan supaya tidak boleh lebih. Kemudian manfaat eco farming untuk tanah, meningkatkan unsur hara tanah, mengurai bahan organik dalam tanah, meningkatkan pH menjadi normal pH 7. Kemudian mengembalikan kesuburan lahan yang disebut restorasi. Itu keuntungan untuk tanah. Tapi tetap kunci utamanya di pupuk kandang. Makanya nanti konsep pertanian terpadu ini, insya Allah kapan-kapan kalau Bapak Ibu punya lahan supaya bisa menghasilkan lebih optimal, sebagaimana tadi konsep ilahiyah mata alakum wali anamikum, supaya kamu dan binatang ternak bersenang, itu artinya itu konsep ilahiyah. Jadi kita harus punya ternak, Pak. Intinya di dalam konsep pertanian ini tidak bisa dilepaskan dari peternakan. Dan alhamdulillah riset-riset kecil sudah kita mulai bangun, terutama konsep pertanian terpadu tadi. Jadi jangan sampai di sini. Intinya tadi tidak boleh lepas dari konsep pertanian terpadu. Nah, kemudian ini jenis dan manfaat produk eco farming. Air tetes tebu itu bisa diaplikasikan sebagai pelarut. Air tetes tebu itu sebetulnya beda dengan molasses. Air tetes atau air perasan tebu itu tebu yang di pinggir jalan tuh, yang diperas ditampung itu ada perasan tebu. Kalau molasses itu byproduct atau limbah dari pabrik gula putih. Itu beda. Sebetulnya semuanya itu juga, cuman wujudnya beda. Nah, kenapa air tetes tebu atau perasan tebu ini sebagai sumber nutrisi bagi mikroorganisme? Karena air perasan tebu ini mengandung unsur karbon. Rumus kimia gula ada yang tahu? C6 H12O6. Nah, itu gula rumus kimianya. Berarti kan di situ ada karbon. Karbon ini adalah tujuannya untuk energi atau mengaktifkan mikroorganisme untuk perkembangan. Itu karbon tujuannya. Makanya di sini, Pak, kenapa Pak aplikasi untuk eco farming ini harus ada penambahan gula? Kemudian kok untuk aplikasi ke tanaman tidak boleh ada gula? Betul nggak? Saya pernah menyampaikan itu di grup-grup atau belum baca? Belum. Nah, ini kunci keberhasilan juga. Jadi nanti ada faktor kegagalan eco farming itu seperti apa, nanti saya ceritakan semua. Karena perlu diketahui. Tahu majalah Trubus nggak? Majalah Trubus itu adalah majalah yang menginspirasi orang, betul nggak? Ada peternakan, perikanan. Cuma ada satu kelemahannya. Ada yang tahu? Itu majalah luar biasa dari tahun 80-an. Nah, nanti ada waktu. Kenapa majalah Trubus ini ada kelemahannya? Ada. Kelemahannya itu tidak pernah menceritakan kegagalan orang. Sedangkan kita mau bangkit ini kan dari tadi. Saya pernah aplikasi eco farming sampai kuning di tanaman, dosisnya terlalu tinggi dan difermentasi. Akhirnya kita punya. Nah, inilah perlunya tim riset itu seperti itu. Jadi jangan sampai kegagalan-kegagalan ini sampai terjadi lagi. Nah, kembali lagi ke sini. Air perasan tebu ini mengandung unsur karbon tinggi. Baik diaplikasikan, misalkan 1 tub eco farming dicampurkan dengan 1 liter air perasan tebu. Nah, itu difermentasi lama 2 hari sekali dibuka. Karena sudah ada mengandung gula, tidak usah pakai lagi gula pasir atau molasses lagi tadi. Setiap 2 hari buang dulu gasnya kalau botol mineral yang besar. Kemudian tutup lagi. Semakin lama semakin baik, karena perkembangan bakteri akan semakin banyak. Nah, ketika diaplikasikan ke lahan, saya pernah juga punya eco farming yang 2 bulan tidak mati, karena rutin setiap 2 pekan sekali penambahan gula pasir. Nah, ini seperti gula pasir ini terkadang orang pakai gula pasir, tetap sumber karbon itu adanya di molasses, glukosa tadi kan, molasses, perasan tebu, gula pasir, gula merah. Itu semuanya kalau misalkan lihat di YouTube di mana saja ada penambahan itu untuk sebagai energi.
karbon. Terkadang saya bikin fermentasi tanam hijauan makanan ternak berupa silase, itu pakai dedak saja bisa, karena dedak itu unsur karbon semua. Nah kemudian air kelapa ini mengandung ZVT berupa sitokin dan auksin dan mineral-mineral yang dibutuhkan tanaman. Lebih lengkap lagi, makanya saya lebih menyarankan kalau untuk aplikasi ke lahan dan media tanam itu bagusnya air perasan tebu. Kalau misalkan untuk aplikasi ke tanaman tadi ke lahan, nah ini air kelapa dibuat tanpa penambahan glukosa. Nah, siapa di sini yang pernah mengalami tanaman yang pernah menguning gara-gara aplikasi ke tanaman? Coba, ada nggak? Kenapa apa? Ya, kenapa? Itu karena pertama lahan medianya banyak batunya, terus kedua banyak berair. Biang ini fermentasi nggak? Oh enggak. Biang dari fermentasi? Kalau nggak salah. Ada penambahan gula nggak? Nggak ada. Nggak ada penambahan gula. Ya. Itu di Cilacap. Nah, yang paling banyak kasus tanaman yang diaplikasikan ke ekofarming diaplikasikan ke tanaman itu adanya penambahan gula. Jadi gula ini yang tadi ada penambahan gula tadi, kalau hitungannya kalau untuk aplikasi ke lahan itu 10%. Jadi kalau 1000 kilo atau 1000 liter bobot per volume ya 10 gram gula pasir per 2 pekan kalau ingin disimpan lama lagi. Nah kemudian pelarutnya 1 liter itu mikroba akan bertahan lama. Cuman yang jadi masalah itu tidak boleh diaplikasikan ke tanaman. Kenapa? Karena unsur perekat pada gula itu bisa menutup stomata. Stomata itu mulut daun yang berada di bawah daun. Lengket, lakban. Pengen makan tapi di lakban itu akan menguning. Nah, makanya supaya aplikasi berhasil ke aplikasi ke tanaman itu tidak boleh ada penambahan gula. Jadi lebih baik 15 menit di homogen, dikocok, kemudian simpan 15 menit, aplikasikan langsung. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, kalau aplikasi ke tanah atau ke media tanam termasuk probiotik itu boleh difermentasi. Karena saya pernah juga ngadain penelitian itu eco farming new formula untuk ayam, pertumbuhan broiler itu kalau misalkan langsung itu beda, dalam populasi yang sama itu beda pertumbuhan dengan yang difermentasi dulu. Nah kemudian air hujan ini asal muasal dari mana? Air hujan ini kan proses penguapan laut, kemudian diambil oleh awan ke ujung gunung, kemudian dikembalikan lagi. Ini bagian surat dari kauniyah tadi. Anas sobat nama sobat tadi, air hujan ini adalah dipilih karena memang mengandung nitrogen tinggi, tapi kandungannya belum ada yang dicek. Nah ini ada di air hujan. Itu pun kalau mau dipakai tidak boleh langsung digenteng, harus langsung ditampung, pakai payung atau pakai apa. Tapi yang secara simpel, kalau untuk aplikasi ke lahan cukup air perasan tebu, kalau untuk aplikasi ke tanaman air kelapa. Jadi capainya sama, hasil lebih maksimal. Apalagi tanaman dengan dosis 3-5 ml per liter, bisa disiram, bisa ini, tapi nggak ada penambahan gula, itu cepat perkembangannya itu. Kalau tidak ada sama sekali, bisa air biasa tadi atau air mineral. Yang jelas yang tidak boleh itu air yang kita ambil dari sawah yang bekas pestisida atau pupuk kimia. Itu yang akan mematikan. Kemudian tangki yang dipakai juga tidak boleh sisa bekas herbisida atau pestisida lain. Nah ini prinsip pemupukan eco farming ini tetap ada 5T ini, tepat jenis. Jadi kita harus pantau terus brosurnya. Nah ini formulasi aplikasi eco farming ini bahasa dari formulator nih, perlu diketahui. Satu tutup dijadikan biang,
Jadi kalau misalkan ini satu tub eco farming plus pelarut, ini air kelapa atau air proses pelarut, ini dinamakan biang. Ya, itu harus tahu nih dasar supaya apa? Supaya satu pemahaman. Satu tub eco farming ditambah pelarut 1 liter itu namanya biang. Nah, ada lagi nanti di sana ada volume support lautan. Nah, bagaimana aplikasi padi 1 hektar kebutuhannya 6 tub? Bisa menggunakan eco farming ini 6 tub, kemudian air perasan tebu atau air kelapanya, kalau air kelapa ditambahkan gula, bisa 1 liter juga. Bisa dibikin 6 liter, bisa dibikin 1 liter, atau bisa dibikin 3 liter. Nah, cuma yang jadi permasalahan ya tadi, kalau saya diambil tengah-tengahnya saja, nah nanti akan muncul yang namanya dosis konsentrasi. Nah, di situ kan ini bahasa formulator ya, ambil 40-50 mili biar. Nah, supaya tidak menjadi abu-abu, kita ambil 50 mili aja. Yang 40-nya abaikan. Nah, kalau 50 mili kita campurkan dalam 1 tangki hand sprayer, katakanlah berapa? 17 yang umum ya. 17 liter. Berapa tangki? 20. Terlalu lama. Nah, itu kan masalah teknis, ini sudah prinsip. Jadi kalau saya aplikasi ke padi itu paling banyak itu 10 tangki udah beres. Itu ada efisiensi biaya juga. Atau 8 tangki kalau misalkan kitanya bisa ngaturnya per 4 tangki setengah liter, 4 tangki lagi setengah liter, sudah beres. Nah, cara dosisnya gimana nih cara ngitungnya? Kenapa proses dekomposisi ini harus 5 hari atau 1 hari juga nggak masalah? Karena yang jadi permasalahan proses dekomposisi atau composting di dalam suatu kawasan itu kalau teknisnya anaerob tanpa udara itu akan memacu panas. Nah, ini kan kita terbuka, tidak masalah. Itu teknis saja. Jadi kita sebagai mitra ini harus bisa ngimbangi juga dengan petani. Tapi insya Allah kita pastikan itu tidak masalah. Karena kan prosesnya kita masih menggunakan bakteri aerob yang menggunakan oksigen, tidak masalah. Terus permasalahan yang timbul Pak setelah pakai eco farming dan sekarang ini yang terjadi di mitra saya itu timbul kiong Pak, kiong, dan akhirnya ya pada gundul. Ya. Itu solusinya gimana Pak? Ya. Jadi permasalahan hama keong, dia itu kan fase yang berbahaya itu fase ketika kita baru tanam. Nah, kemudian keong pengendalian hama itu kan ada 4 tahapan. Ya, pertama secara mekanis, kimiawi, kemudian secara biologis itu menggunakan musuh alami, kemudian secara pestisida nabati ataupun kimia terakhir. Nah, kalau untuk keong itu lebih cenderung kalau secara mekanis itu lebih cenderung bisa menggunakan itik sebagai musuh alaminya ataupun dipungutin. Nah, keong itu kalau kita manajemen itu adalah kandungan daging itu mengandung asam amino tinggi. Asam amino berhubungan dengan protein berhubungan dengan nitrogen. Maka salah satu caranya ambil aja pungut manual, kemudian ditumbuk, kemudian difermentasi dengan bahan yang lain, misalkan gerbong pisang, itu kan sumber dari fosfor, difermentasi pakai eco farming bisa, nanti diaplikasikan ke, tapi jangan penambahan gula. Nah, itu bisa teknisnya seperti itu. Jadi kita jangan nyerah gara-gara keong. Kita terkadang yang namanya petani juga kan punya perasaan, kadang emosi menggunakan kimia jenis. Nah, ternyata itu tidak efektif juga, betul nggak? Karena memang tadi ingin dikendalikan, ternyata tidak efektif. Akhirnya ya. Jadi saran dari saya manual mekanis itu untuk keong khusus. Nah, kalau lahannya luas, nah, jadi gini ya, keong itu terjadi, makanya gini, proses pengolahan lahan yang optimal itu akan meminimalisir tumbuhnya hama-hama yang tersisa di lahan. Contoh,
tanaman jerami padi yang dipotong, yang diambil pangkat malainya saja kemudian dipotong, itu akan mematikan siklus sundep. Tahu sundep nggak? Penggerek batang pada masa vegetatif. Kalau penggerek batang pada fase generatif disebutnya belum. Tetap itu malai tidak akan keluar. Nah kalau pengolahannya optimal, kemudian bibit-bibitnya tahu kan, keong itu kalau bertelur di mana tahu nggak? Nah di batang itu dibersihkan semua, jangan sampai menetas. Itu jauh lebih ramah lingkungan daripada pestisida. Jadi sebelum kita memutin, kita kendalikan dulu tadi, pelajari dulu habitsnya keong ini seperti apa. Nah kalau sudah teratasi, insya Allah bisa. Karena memang mencegah lebih baik daripada mengendalikan tadi. Oke Pak, sebenarnya Pak, kemarin itu mitra dia kan pembibitannya apa namanya itu? Bikin bening. Tanahnya itu disemprot dulu. Setelah tumbuh itu Pak kerdil Pak. Itu secara ini dibenarkan atau tidak? Bikin persemaian padi, ya, tanahnya semprot dulu. Setelah tumbuh benihnya, dia tuh kerdil Pak. Disemprot apa? Pakai ecofarming Pak. Gabah direndam pakai apa? Ecofarming dosisnya berapa? Kalau 3 mili malah bagus per liter. Gabahnya berapa kilo? Dosisnya sama, umurnya sama seperti. Tapi itunya apa? Tanahnya disemprot dulu Mas ya. Kan biasanya kalau pakai pupuk kimia pertumbuhan itu kan tinggi, hijau. Pas kemarin pakai itu pertumbuhannya kerdil. Pertumbuhannya kerdil. Agak lambat. Ada pembandingnya nggak? Yang sebelumnya teman-teman. Ya sebelumnya paling. Jadi kalau ingin adakan treatment benih, itu ada benih padi, dosisnya itu ya. Tetap kita punya biang. Biang itu 3 mili atau sampai 5 mili per liter, dilarutkan dalam air. Misalkan padi ya per hektar berapa? 25 kilo sekarang? Betul nggak? Benihnya kebutuhannya 20 sampai 25 kilo. Nah itu perbandingannya 1 banding 1,5 atau 1 banding 2. 1 kilo benih 2 liter larutan plus biang tadi. Nah itu direndam 24 jam, kemudian di dalam karung ya, dalam wadah. Kemudian nanti diangkat lagi, tiriskan selama 24 jam lagi, itu keluar semua ke cabang. Gitu teknisnya. Nah, kemudian tadi ketika disemprot tadi ya itu sudah keluar dari aturan. Benih itu rawan Pak, rentan ketika ada aplikasi komparmen. Jadi kan di brosur nggak ada, betul nggak? Nah itu. Tapi kelebihannya Pak, itu tikus nggak mau makan Pak. Di tanah gembur bagus. Dan ada tikus, dari bekas-bekas kaki tikus, zat tikus, tapi nggak mau makan di bininya itu, di bibitnya itu kelebihannya. Pertanyaannya kenapa kerdil aja? Iya.